sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka untuk selama-lamanya. Bersama ini, kami Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia, atas nama seluruh rakyat Indonesia, menyampaikan pendapat sekaligus mengkritisi apa yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menyatakan penghapusan kurikulum pendidikan agama di dalam kurikulum pendidikan nasional yang menggantinya dengan kurikulum baru yang berjudul Akhlak dan Kebudayaan. Pengalaman yang lampau mata pelajaran muatan lokal, akhirnya materi pendidikannya bukan mengangkat adat budaya lokal dari seluruh tanah air untuk diajarkan kepada anak didik berdasar wilayahnya di mana menggunakan adat budaya lokal. Kenyataannya justru hanya diisi oleh adat budaya yang bersumber dari agama. Itu tidak akan mengarah kepada budaya lokal, tetapi akan kembali mengarah ke kebudayaan agama, bukan budaya lokal. Sekarang Menteri Pendidikan menyatakan akan diganti dengan akhlak dan kebudayaan. Rakyat minta penegasan arahnya kemana? Kalau arahnya pada Arabisasi Indonesia, rakyat Indonesia menolak karena sekarang sudah ada penyelundupan budaya dan ideologi dari berbagai negara. Perlu diketahui bahwa syariat Islam itu ideologi Saudi Arabia. Al-Quran dan hadis adalah konstitusi Saudi Arabia yang harus dilarang diajarkan di Indonesia karena Indonesia dengan ideologi Pancasila, bukan Al-Quran maupun hadis konstitusi Saudi Arabia tersebut. Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia meminta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyelenggarakan pendidikan nasional yang murni, bukan nasional religius. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis budi pekerti dan budaya nasional, juga mengajarkan sains dan teknologi agar bisa mencetak generasi yang bertumpu pada aturan dan teknologi, serta mencetak generasi yang cerdas di kemudian hari. Syiar agama bukan tanggung jawab negara, melainkan tanggung jawab dari orang tua para pemeluk agama yang bersangkutan, sehingga negara dengan acuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi terwujud, memunculkan generasi yang cerdas dan berteknologi. Dengan generasi yang cerdas dan berteknologi, maka negara Indonesia akan menjadi maju, tidak perlu impor teknologi, segala pekerjaan yang direncanakan sesuai garis-garis besar haluan negara akan bisa dilaksanakan oleh rakyat Indonesia. Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia menghimbau kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk tidak terpengaruh dengan wacana yang dibuat oleh orang-orang penganut politik praktis dan tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran agama, tapi tidak melarang agama untuk dipeluk, tapi tidak untuk disiarkan. Sehingga pendidikan nasional akan menciptakan generasi yang cerdas, bermental positif, dan bangga atas bangsa dan negaranya. Di dalam pendidikan nasional yang mengacu pada revolusi mental, maka sangat diperlukan indoktrinasi negara yang dimulai sejak dini untuk memahami apa itu negara, menjadi apa pentingnya memiliki sebuah negara, karena aturan internasional semua mengacu pada aturan negara, bukan agama.
Aturan agama sesungguhnya bertumpu pada interaksi antara manusia dengan Tuhannya yang bersifat privasi, mengacu juga hubungan manusia dengan manusia, itu juga bersifat privasi. Dengan pendidikan nasional, maka persatuan Indonesia akan tetap bisa terpelihara rasa cinta negara, cinta bangsa, dan cinta tanah air akan menjadi kenyataan. Revolusi mental tak akan bisa berhasil bila tidak dilakukan indoktrinasi bela negara sejak dini kepada anak-anak bangsa, bukan doktrin bela agama. Prinsipnya Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia mendukung kembali ke jati diri bangsa untuk kebangkitan bangsa Indonesia dengan tatanan murni hasil karya anak bangsa, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Selamat berjuang saudara-saudaraku sekalian sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia. Kita harus bersatu, hak rakyat harus kembali merdeka. Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia, pergerakan rakyat menuju alam kemerdekaan.